Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, how are you students? Good, very fine. Oke, hari ini kita akan belajar tentang salah satu materi bahasa Inggris yang cukup penting untuk kita semua. Tapi apapun kita mulai, kita harus dahului dulu dengan berdoa. Oke, silakan ketua kelasnya memimpin doa. Stand up, please. Okay, guys, before we start our learning process today, let's pray together first. Okay, sit down, please. Oke. Sebelum mulai, saya mau ngecek dulu kehadiran yang masing-masing. Dengan namanya, dia silakan datang. Oh, dari India, Firman, Dian Savitri, Presman, terus sementara Octavia Umar. Good. Oke. Sebelum mulai, saya mau tanya nih sama semua siswa sekalian. Sebelum datang kemari ke sekolah pagi-pagi sudah pada sarapan belum? Sudah. Mentari belum sarapan? Belum, Men. Oke. Nah, kira-kira misalnya sebagai teman, kalian kan tahu teman kalian Mentari ini kalau ke sekolah biasanya tidak sarapan ya. Hari ini juga bahkan tidak sarapan. Kira-kira sebagai teman, kira-kira apa sih yang mau kalian katakan sama Mentari, atau mungkin kasih wejangan, atau mungkin kasih nasihat, mungkin harusnya gimana sih kalau ke sekolah itu? Tahu faktanya, coba ya. Mentari kalau kita ke sekolah itu sarapan dulu, jangan sampai kamu lapar di kelas jadi kamu tidak perhatikan di dalam menjelaskan dulu. Oh iya, jadi Mentari nih ingat ya, dari tadi ngasih saran kalau misalnya ke sekolah itu supaya sarapan. Kira-kira ada yang tahu tidak gimana bahasa Inggrisnya? Kita terus dulu bahasa Inggrisnya. Oke, dia kasih tahu sama Mentari kamu harus atau harusnya Sarapan terlebih dahulu. sarapan pagi misalnya. Maksud Teli. Jadi kita tulis biar Mentari ingat ya, kalau misalnya pagi-pagi itu harus Sarapan. Nah, ada yang tahu tidak ini contoh ungkapan apa? Apakah kita bisa bilang ini nasihat atau saran atau apa? Saran. Nah, benar sekali. Jadi ini adalah salah satu materi yang kita pelajari, yaitu memberikan saran kepada teman kita. Oke? Terus memang kasih situasi nih, misalnya Mentari kan belum sarapan. Terus misalnya Eli punya bekal ke sekolah, jadi bawa bekal banyak. Terus sebagai teman yang baik hati, kira-kira apa yang kamu katakan ke Mentari? Apa sih yang mau kamu lakukan ke Mentari? Mentari, kamu kan belum sarapan, kebetulan saya ada bekal. Nanti kamu habiskan nih biar saya tidak usah makan. Oh, jadi Eli mau kasih Mentari sarapan. Nggak apa-apa, dia tidak usah makan, oke? Kamu Oke. saya sudah sarapan di rumah. Oh, what have you, Eli? Good. Oke, jadi ini yang kasus pertama. Kasus kedua, Eli menawarkan makanan. Nah, jadi ini adalah tawaran. Oke, jadi kalau yang pertama ini memberi saran, kalau ini menawarkan sesuatu. Jadi pasti semua siswa sudah tahu kira-kira bagaimana gambaran materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, tentu juga semuanya pasti sudah ada gambaran kan? Kira-kira saya belajar ini untuk apa? Motivasinya belajar ini untuk apa? Mungkin ada yang kasih saran atau mungkin kasih apa sih yang dipahami tentang materi ini, kenapa kita harus belajar ini, seberapa pentingkah? Semua pasti tahu kan? Mungkin ada yang kasih pendapatnya secara verbal. Apa sih motivasi yang kita harus belajar ini supaya kita belajar itu lebih semangat karena tahu apa faedahnya, fungsinya.
Dian, silakan. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari menguasai materi memberikan saran dan menawarkan bantuannya. Karena jika kita ada di situasi ketika kita harus menawarkan sesuatu atau memberikan saran, kita sudah tahu caranya, men. Jadi mungkin gitu. Oh ya, jadi yang penting semuanya sudah, jadi semuanya pasti lebih semangat kan setelah tahu apa sih motivasinya kita mau belajar ini. Selanjutnya, kalau dalam bahasa Indonesia kan gampang, tinggal kasih sentence kayak kamu mau tidak makanan buat atau kamu harus sarapan pagi, itu kan gampang. Tapi kita bahasa Inggris, makanya harus dipelajari entahkah itu fungsi sosialnya, harus tahu juga, terus juga struktur kebahasaannya, karena kan beda sama bahasa Indonesia. Terus juga sama struktur kalimat, struktur gimana unsur bahasanya, nanti akan kita pelajari. Di sini saya mau bagikan, kita mau pakai fokus, tapi fokus masih panjang sama kepala sekolah. Kenapa Bisa dipakai sama kelas 9. Jadi sudah di print. Di sini ada beberapa handout. Ini handout, di belakangnya langsung ada latihan, tapi nanti pokoknya kita buka dulu halaman awal. Oke. Jadi yang saya mau kasih di PowerPoint itu sudah diwakili sama ini. Oh benar. Halaman pertama, of course. Jadi suggestion and offer. Nah, pertama kita materi suggestion dulu ya. Suggestion. Nah, suggestion itu pengertiannya pasti sudah ada gambaran. Apa sih pengertian suggestion? Jadi suggestion itu is an idea or plan. So giving suggestion means giving our idea or plan to our friends, of course, our family and so on. Jadi ketika kita kasih suggestion, it means kita memutuskan apa yang akan dilakukan oleh teman kita, tapi dalam bentuk saran, tidak memaksa. Jadi suggestion itu dia hanya sebatas saran, tidak memaksa. Kemudian dalam kata lain kita kasih nasihat, kira-kira apa yang harus mereka lakukan dalam beberapa situasi seperti materi tadi, oke? Oke, jadi tentang sugesti itu ada beberapa poin yang perlu kita ingat. Ada meminta saran. Kan kita bisa minta saran sama orang, tidak mesti kita yang memberikan. Meminta saran, kemudian memberi saran seperti tadi kita lakukan. Kemudian tentu kalau kita memberi atau menerima pasti ada answer, atau jawabannya kan. Nah itu akan kita pelajari. Ini ada beberapa contoh kalimat di bawah itu. Do you have suggestion? Ini contoh apa? Memberi atau menerima atau memberi? Oke, good. Jadi contohnya kayak do you have suggestion? What's your suggestion? Do you have an idea? Jadi contohnya itu kayak misalnya buat sekalian lagi bosan di kelas karena kos-kosan yang biasa, terus kira-kira ini bisa dipakai misalnya I'm bored, do you have any suggestion? Gitu, kayak saya bosan, kamu punya saran tidak untuk kita lakukan di kelas kita gitu misalnya. Jadi kita minta saran sama orang dimanapun. Halaman berikutnya itu ada memberi saran, kan tadi sekarang kita memberi. Mungkin kalian bisa membaca saran pertama. Can I get you something to read? Oke, mungkin ada yang tahu jawabannya. Kan di situ ada banyak jawabannya, jadi bisa dipilih jawaban yang sesuai dengan pertanyaannya tadi. Mungkin ada yang mau menjawab? Yes, please. Terus page number 2. Number 2. Bagus guys. Why don't you join us? Ya, situ. Jadi itu misalnya kita mau ngasih saran. Coba mentari kasih saran ke teman di sebelahnya. Why don't you join us? Oh, that's a good idea. Nah, terus
apa? I don't think so. Oke. Good so far. Jadi di sini ada banyak ya contoh kita menerima, ada banyak contoh kalimatnya, ada di modulnya, terus juga ada banyak juga contoh cara-cara menjawabnya. Nah, kalau kita mau membahas tentang kalimat, tentu ada yang namanya struktur supaya tidak bolak-balik kan. Bisa ada tertulis, misalnya silakan lihat nomor 2. Oke, saya tulis di papan. Oke, nomor 2 misalnya, we recommend that she watch Avatar. Misalnya. Nah, jadi di sini kalau struktur kalimatnya ada we, subjek, kemudian recommend ini bisa advice, kemudian that clause. Jadi kata kunci dari kalimat itu sebenarnya kalau rumusnya subjek, kemudian advice itu banyak, recommend dan so on, kemudian pakai that sebagai clause. Kemudian di nomor 5 ada why don't you join with us. Di situ telah ditulis strukturnya ada why don't you plus base verb. Yang perlu kita perhatikan di situ ada penggunaan us. Ada yang tahu artinya us apa? Kita. Nah, kalau kita itu kan us. Why kenapa orang tidak gabung sama kita? Kalau misalnya dia laki-laki apa? Him. Kalau perempuan her. Oke, jadi ini yang perlu dikuasai supaya kita terbalik dan sampai ada yang bilang why don't you join with his, kan salah. Jadi ini harus juga dikuasai. Itu sudah ada di modul, bisa ditandai. Kemudian ada juga di nomor 1 misalnya, I suggest that he cleans his room. His. Dari situ dia pakai his. Di sini artinya apa? Ya. Dia. Oke, jadi berarti ruangannya dia laki-laki. Oke, ruangan dia laki-laki. Kalau misalnya perempuan, bisa his room, her room, atau kalau mereka their, go, their. Jadi perlu diingat materi itu. Kemudian kita sudah tahu gimana strukturnya, tahu bagaimana sentence-nya, cara menjawabnya. Kemudian kita masuk di offer, kayak offering. Jadi offer seperti tadi kita menawarkan seseorang. Di situ tertulis an offer is type of asking if someone would like to have something or if they would like to do. Jadi kita bisa menawarkan kepada seseorang melakukan sesuatu misalnya ada yang bisa membaca di contoh nomor 1, misalnya ada yang membaca, ada yang menjawab atau menolak. Oke, silakan. Offernya itu contohnya, can I give you something to read? Can I offer you a drink? Would you like some cakes? Or is there anything I can do? Can I help you? Mungkin dia bisa memberikan jawabannya. Jadi ada beberapa jawaban yang bisa diberikan. Contohnya kayak kalau mau menerima pakai yes please, thank you very much, that's very kind of you, I want you, atau if you don't mind. Oke, mungkin dia bisa kasih contoh cara menolak tawaran tadi. Thanks, but I'm okay. No, I don't need you. No thanks, I can manage that. Not urgent. Oke, good. Itu close for you. Jadi kalian tetap ya, karena ini kan dari hari-hari masih digunakan terus. Selanjutnya gimana strukturnya? Misalnya
Di situ ada di KPD-nya, di modulnya ada kalimat may I help you. Jadi di sini kalau kita mau menggunakan kalimat ini sebetulnya may kemudian plus verb one. Yang tadi tahu verb one yang mana? Help. Good. Nah, jadi kita pakai verb one tentu saja karena dia waktunya sekarang. Kan sudah mengerti ya, kayaknya sekarang sudah dijelaskan minggu lalu. Oke. Terus juga ada di kalimat kedua, can I put your book in your bag? Jadi dia pakai can I, kemudian di situ ada verb one. Oke, jadi itu sebetulnya rata-rata dia memakai verb one. Kenapa? Karena dia sarannya itu kan sekarang kejadiannya. Oke, jadi itu yang perlu tandai strukturnya, rumusnya biasanya memakai verb one. Nah, yang perlu kita tahu juga materi ini tuh modalnya, modals. Ada tahu modals? Tahu. Seperti apa? Should, Oke. could, must. Nah, jadi kita gunakan ini dia menggunakan biasanya pakai should atau can. Misalnya, lihat di modulnya what should I do to get the score? Jadi dia pakai should. Pasti yang harus saya lakukan untuk mendapatkan nilai bagus. Terus ada yang tidak bisa menjawab. Kalau misalnya membernya what should I do to get the score? You should study harder. Oke, jadi tadi saya atau mem tadi kasih menanyakan saran ya, terus kamu menjawab. Oke, good. Mungkin ada yang mau memberikan contoh? Saya Oke, silakan. saya kasih contoh jawab sama tertarik boleh kan? Yes. Oke, bentar. Should I take this shirt? Take this shirt? Yes, you should take it. It's like good. Oke, good. Nah, atau juga kita bisa, tadi kan should, kita juga bisa menggunakan can. Coba misalnya memang kalau situasi dia mau pinjam bukunya Mentari, terus kira-kira apa yang mau dikatakan? Pakai can. Can I borrow your books, Mentari? No. Okay. Oke. Yes, please. Good. Silakan. Oh my God, really? Oke, ada siswa kita yang terlambat. It's okay. Sudah jam berapa? It's okay. You join. Just join, please. Join with us. Sorry, Madam. Oke. Situ sudah ada modulnya. Kamu bisa baca modul yang ada. Oke, sekarang ada teman kita yang terlambat. Kira-kira apa yang kasih saran untuk teman kita? You should come earlier. Oke, jadi Mentari ngasih saran sama aku supaya dia datangnya. Jadi itu contoh dari Memberi saran, bahasa Inggrisnya suggestion. Terus sebut setelah dikasih tahu, kira-kira mau jawab apa aja? Yes, no, atau Thank you, Mentari, for your advice. oke, jadi dia menolak atau mau menerima? Menerima. Oke, good. Itu applause for all of you. Jadi pasti langsung mengerti kira-kira kita lagi bahas apa? Yes, ma'am. Oke, jadi kita lagi bahas cara ngasih saran atau tawaran. Bisa langsung ikut materi yang langsung dari dirinya. Nah, jadi model yang digunakan kalau bukan can, biasanya should. Jangan memakai pas karena biasanya kita memberi saran itu sekarang, bukan. Kecuali mungkin kita mau menceritakan sesuatu pakai past tense, baru pakai pas. Tapi kan ini sekarang. Terus untuk mengetahui lebih jelas tentang cara penggunaannya, apa kita harus pakai, memang kasih video. You can open your laptop or your phone and share the link. Saran adalah sebuah kalimat bijak yang diperlukan untuk menjadi lebih baik, yang bisa datang dari siapa saja dan di mana saja. Nah, belajar meminta dan memberi saran dalam bahasa Inggris juga bisa kita temui dalam adegan tertentu film loh.
Mari simak beberapa adegan film berikut yang berisi ungkapan suggestion. Nyalakan subtitlenya dengan menekan 3 titik di pojok atas jika diperlukan ya. Said the tiger found a shortcut. No thanks, I choose life. Then I suggest you take the shortcut. Are you threatening me? I'm gonna meet his children. You should try saying that without contorting your face so much. I'm gonna meet his children. Better. It is perfect in every way. Yeah, but it won't last long. You better start eating right now. Nonsense. I will not eat my palace. I intend to live in it. Turn you in. Reason why I shouldn't? Because I'm cute. This is not what we do. Man, you really got to check that emotion. Your voice just went from Shaggy to Scooby-Doo. This is not what we... You should return him. Let's get something straight here, okay? The things a leader has to think of. Why should you be a leader? Why not me? Because I'm the phase tracker. Maybe I should be in charge. I am a doctor. Why can't we all be leaders? Enough! I'm gonna leave. Yeah, why didn't we try this truth-telling thing before? I don't know. Can't you sell good cars, Dad? Actually, I think you need to get the matching bag, too. Yeah, I think I should. Thank you, Lord. Why don't we sell it? We'll buy it now. Whoa. Hang on. This is what Marcus leaving here. You shouldn't have followed me. And it's good to be free. Now, why don't you go celebrate your freedom with your own friends? But, I don't have any friends. You should move your hands down now. And faster. One other little thing, I hate to be picky, but, this angry little guy here might be a lot happier if you put him up here with everyone else. See that? Look at that smile. No. You see, Ralph, there's no room for you up here. Doesn't matter. We still got 2 gas tanks. Why 2? Carry twice as much gas. Why not just have 1 big tank? It's twice the gas, buddy. Actually, the same volume. 2 small. Well, how about this? We can make room. Here, we can take turns. Easy. How about we just eat the cake? Hang on. How about we just take that medal and give it to Ralph for once? Would that be the end of the world, Gene? Now you're just being ridiculous. Now, why don't you turn that darn thing off and listen to me? And I think, why do you have to be so bad sometimes? Why can't you be more like good guys? Right. I'm sorry. Oke. Jadi semua sudah nonton ya videonya. Jadi di situ dijelaskan situasi yang ada di film ini. Mem mengambil beberapa adegan terus dimasukkan dalam beberapa video supaya ditahu kira-kira itu penggunaannya seperti apa. Oke. Semuanya bisa saya minta untuk ke depan nanti maju untuk praktis ya. Bisa mungkin menyusun dialog, memberi saran, tawaran, berpasang-pasangan nanti Puput sama Mentari, Dian sama Eli.
boldly. Can I help you bring that box? Yes, please. I don't know how to get to the airport. I can give you a lift to the airport. Thank you very much. What can I do to be slim? You can exercise regularly at the gym. Oh, I forgot to bring my pen. You can use my pen. It's on the table. Oke, jadi ini ada yang tahu tadi mereka memberikan saran tentang apa sih? Itu tentang Overworking. Selanjutnya kelompok berikut bisa kasih tunjukkan pekerjaannya. Okay. So, mentally, it is cold outside. Really? Oh no, I have to go to the bookstore. Why don't you bring your umbrella? I don't think so. I'm afraid the rain comes quickly. How about the raincoat? It is better. My raincoat is left in my grandma's house. Okay, then you can use my raincoat. I don't need it today. Oh, thank you. You're very kind. Thank you very much. That's very kind of you. Okay. That's all, man. Oke, good. Jadi semuanya sudah mengerti, bahkan sudah bisa praktek ya. Kita masih punya sisa waktu 3 menit. Mungkin kita simpulkan lagi apa yang kita pelajari biar tidak lupa dan bisa melanjutkan ke materi berikutnya. Oke, jadi ada yang tahu tadi modal yang digunakan untuk materi ini apa saja? Can and would. Oke, can, Would. Should. Oke, good. Should and can. Yes, oke. Jadi kita bisa menggunakan modal can atau should. Terus ada yang tahu tidak jenisnya apa biasanya kalau kita kasih saran? Present. Oke, kalau kita pakai present, ada yang tahu? Saya kan karena dilakukan di waktu sekarang. Good. Jadi kalau present itu kata kerjanya dia Verb one. jadi jangan ada yang pakai verb to ya kalau misalnya mau kasih saran sekarang. Terus ada yang bisa jelaskan? Tidak, semuanya harus karena kita masih punya beberapa waktu. Kira-kira apa fungsi sosial dalam masyarakat? Kenapa kita penting nggak menggunakan ini atau mengetahui strukturnya atau mengetahui modalnya terus kita bisa ngomong kira-kira apa faedahnya atau mungkin motivasinya mengapa kita harus tahu materi ini dalam supaya kita bisa kasih saran dan tawarkan bantuan sama teman-teman yang pakai bahasa Inggris dan struktur yang benar. Oke, ada lagi? Mungkin manfaatnya ketika kita mungkin di situasi mana kita tiba-tiba bertemu dengan orang barat atau mungkin dengan teman yang memang kurang dalam berbahasa Inggris, kemudian dia meminta saran, suggestion atau cover, jadi kita bisa menjawab dari saran dengan bahasa Inggris yang tepat dan struktur yang benar, kemudian juga menjawab dengan tepat dengan menggunakan bahasa Inggris yang baik dan benar juga. Mungkin ada lagi? Atau Desino? Kalau dari saya kan benar yang dikatakan oleh Dian serta Mentari, tapi saya ingin menambahkan di sini adalah kita tahu bagaimana penggunaan yang benar. Misalnya tadi kita gunakan present tense bukan past tense ketika kita menawarkan bantuan kepada orang lain. Okay, good for you. Keep close for our class today. Di belakang tadi kan ada KPD bisa dikerjakan, terus di depan dikumpul. Jangan lupa ada linknya, bisa diklik tautannya untuk nonton video lebih banyak lagi untuk mendapat insight. Oke, thank you. Assalamualaikum.